Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kelas R5Z ya. Benar R5Z? Ya, Bu. Benar, Bu. Baik, hari ini kita mulai perkuliahan statistik lanjut. Pertemuan ke-8. Ibu share screen dulu ya. Sudah terlihat share screen-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Hari ini kita akan membahas tentang pengujian hipotesis ya. Nanti di pertemuan kali ini diharapkan kalian sudah dapat mendefinisikan hipotesis, hipotesis statistik dan uji hipotesis, kemudian manfaat hipotesis, jenis-jenis pengujian hipotesis, kemudian cara menentukan H0, H1, kemudian juga mengerti pengertian tipe error 1, 2, dan taraf signifikasi. Jadi, apa itu hipotesis? Hipotesis, ya, seperti kita sering dengar, itu artinya adalah dugaan. Nah, tapi kalau disandingkan dengan statistik, ya, hipotesis statistik, berarti dia dugaan tentang parameter. Nanti di dalam parameter itu ada dugaan rata-rata, varians, dan proporsi. Hipotesis statistik ini ya, nanti jadi kita menentukan hipotesis statistiknya apa. Jadi ada hipotesis yang kita tentukan, kemudian kita uji secara empiris berdasarkan data dengan yang namanya uji hipotesis. Ini sudah kita pelajari sebelumnya ya. Ada uji T, F, Z, dan C square. Sebenarnya apa sih manfaat uji hipotesis itu? Uji hipotesis ini salah satunya adalah membuat pengambilan keputusan. Ya, jadi manfaatnya adalah membuat pengambilan keputusan. Contohnya, ya, ada seorang wali kota, calon wali kota, dia ingin tahu kecamatan mana yang paling sedikit mengenal dirinya. Ya, jadi dari semua kecamatan dia pengen tahu warga kecamatan mana yang paling sedikit mengenal dirinya. Nah, kalau misalnya dia bertanya kepada setiap orang atau sensus ya, tentu itu akan memakan waktu, biaya, dan tenaga. Oleh karena itulah diambil yang namanya sampel. Ya, diambil yang namanya sampel. Kita udah belajar kemarin ya, uji sampling ya, diambil sampel yang kira-kira mewakili dari keadaan populasi sesungguhnya. Nah, kemudian dari sampel itu kita uji, ya, kita uji dengan uji-uji yang ada, sehingga didapatkan hasil kecamatan mana yang paling sedikit warganya mengenal calon wali kota ini. Sehingga dengan hasil uji hipotesis tadi, dia bisa fokus di kecamatan yang belum banyak mengenal dirinya. Ya, dia bisa fokus kampanye di kecamatan yang belum banyak mengenal dirinya. Itu manfaat uji hipotesis ya. Bukan hanya untuk kampanye, tapi buat berbagai bidang ya, di bidang bisnis ya, di bidang pendidikan dan lain sebagainya. Uji hipotesis ini sangat bermanfaat untuk membantu mengambil keputusan. Nah, jenis hipotesis statistik itu sendiri ada dua. Yang pertama, hipotesis nol. Yang kedua, hipotesis alternatif. Hipotesis nol ini adalah dugaan awal.
dugaan awal ini dapat dari pengalaman, pernyataan atau pernyataan ahli. Nah, hipotesis alternatif dilambangkan dengan H1 atau di beberapa buku itu ada lambangnya HA. Ini adalah lawan dari H0. Ya, ingat. Jadi hipotesis 0 dengan hipotesis alternatif itu bertolak belakang ya, karena dia lawan dari H0. Jenis pengujian hipotesis itu ada dua, yaitu uji hipotesis satu arah, ya. Uji hipotesis satu arah ini terbagi menjadi dua, yaitu uji hipotesis sisi kiri dan uji hipotesis sisi kanan. Dan yang kedua adalah uji hipotesis dua arah. Ya, seperti sudah kita pelajari, apa maksud kiri dan kanan itu adalah kurvanya ya, kurvanya. Jadi kalau di sebelah kanan itu positif atau negatif? Kurvanya masih ingat? Positif atau negatif sebelah kanan? Positif. Positif. Itu adalah uji sisi kanan. Sedangkan sebelah kiri dia negatif. Negatif, Bu. Namanya uji sisi kiri. Nah, kalau secara keseluruhan kurva itu namanya uji hipotesis dua arah. Ya. Ini H0-nya theta. Theta ini adalah menggambarkan nilai parameter lebih besar dari theta 0. H1-nya kebalikannya. Tadi kan H1 adalah lawan dari H0. Berarti kalau ini lebih besar dari, H1-nya kurang dari. Kalau di uji hipotesis kanan, sisi kanan, H0-nya itu kurang dari. Ya. H1-nya berarti kebalikannya, yaitu lebih dari. Kemudian untuk uji hipotesis dua arah, tandanya adalah nilai parameternya sama dengan nilai parameter di awal. Sama dengan. Kebalikan dari sama dengan atau H1-nya adalah tidak sama dengan. Perhatikan sebagai acuannya adalah H1. Ya. Jadi kalau sisi kiri itu kurang dari, sisi kanan lebih dari. Ya. Kemudian kalau hipotesis dua arah, tidak sama dengan. Ciri lainnya adalah H0 itu yang mengandung sama dengan. Ya. Jadi nanti kalau di soal ada sama dengan, berarti dipastikan itu H0. Kalau dia tidak mengandung sama dengan, berarti dia H1. Ya. Misalnya kita ada contoh sampel susu 250 ml. Kalau kita ingin menguji apakah isi susu ini kurang dari 250, berarti dia sisi kiri atau kanan? Kurang dari mengandung sama dengan atau tidak? Kurang dari Kiri, ya, Bu? Iya, sisi kiri. Jadi karena dia tidak mengandung sama dengan, berarti dia H1-nya yang kurang dari. Ya. Yang kurang dari 250. Kalau mengujinya pengen tahu apakah susu ini lebih dari 250, berarti dia pakai sisi kanan. Kalau pengen tahu kayaknya isi susunya itu tidak sama dengan 250, berarti pakai hipotesis dua arah. Ini contohnya ya. Seorang dokter paru-paru menyatakan bahwa proporsi orang yang kanker paru-paru akibat merokok lebih dari 30%. Lebih dari. Mengandung sama dengan nggak lebih dari? Enggak. Tidak. Nah, kalau tidak mengandung sama dengan, tadi ciri H0 mengandung sama dengan, berarti kalau tidak mengandung sama dengan, dia H0 atau H1? Tidak mengandung sama dengan, berarti H0 atau H1? H1. H1, ya. Berarti di sini
H1-nya proporsi, karena dia bentuknya persen, proporsinya lebih dari 30%. Bagaimana H0-nya? H0-nya kebalikannya. Kebalikan dari lebih dari berarti kurang dari sama dengan. Ingat, H0 itu mengandung sama dengan. Jadi ini namanya pengujian satu arah sisi kanan. Kemudian ada soal berikutnya. Seorang ahli sosial kependudukan menyatakan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk desa per bulan kurang dari mengandung sama dengan atau tidak? Enggak. Tidak. Ya. Berarti dia H0 atau H1 kalau tidak ada sama dengan? H1. H1. Berarti kurang dari 3 juta. H0-nya berarti kebalikannya, lebih dari 3 juta. Karena H1-nya kurang dari, berarti dia pengujian satu arah sisi kiri. Selanjutnya, menurut sebuah artikel rata-rata, jantung berdetak sebanyak 60 kali per menit. Berdetak sebanyak 60 kali. Berarti ini tandanya sama dengan. Ya, karena tidak ada kata lebih dari, kurang dari, berarti dia sama dengan 60 menit. 60 kali per menit. Ya, berarti itu masuk di, kalau sama dengan, berarti dia H0 atau H1? H0. H0. Berarti H1-nya tinggal kebalikannya, yaitu tidak sama dengan. Ini namanya pengujian dua arah. Oke, sekarang soal berikutnya. Seorang dosen menyatakan bahwa rata-rata nilai yang diperoleh mahasiswa pada mata kuliah statistik lanjut tidak lebih dari 90. Apakah itu benar? Tidak lebih dari 90. Berarti 90-nya masuk atau tidak? Masuk. Masuk. Berarti ada tanda sama dengannya atau tidak? 90-nya masuk. Berarti ada tanda. Ada, ya. Berarti kalau ada, dia masuknya H0 atau H1? H0. Berarti tidak lebih dari, itu mu-nya adalah kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan? Dari sama dengan. Berapa? Lebih dari sama dengan 90 atau kurang dari sama dengan 90? Lebih dari. Lebih dari sama dengan 90? Lebih dari atau kurang dari? Kurang dari, Bu. Kurang dari, karena dia ada nggak berarti yang nilainya 95? Ada nggak yang nilainya 95? Kalau pernyataannya tidak ada yang lebih dari 90. Enggak ada, Bu. Nggak ada. Berarti tandanya kurang dari atau lebih dari? Ada. Tandanya berarti kurang dari atau lebih dari? Kurang dari. Kurang dari, ya. Kurang dari 90. Gitu. Berarti H1-nya, mu-nya kebalikannya, yaitu lebih dari 90. Ini pengujian satu arah atau dua arah? Kalau dua arah kan sama dengan dan tidak sama dengan. Kalau ini satu arah atau dua arah? Satu arah. Satu arah sisi kanan atau kiri?
Ingat potongannya H1. Kanan. Sisi kanan. Kiri. Kanan atau kiri? Kanan. Kanan, karena lebih dari. Ya. Lebih dari itu masuk sisi kanan. Kanan. Gitu ya. Lanjut. Menurut kepala sekolah, rata-rata nilai UAN siswanya minimal 85. Apakah itu benar? Jadi kita belajar menganalisa kata-kata ya. Jadi menurut kepala sekolah, rata-rata UAN siswanya minimal 85. Apakah ada yang nilainya 80? Enggak. Ada. Enggak ada. Apakah ada yang nilainya 90? Ada. Ada, ya. Sekarang minimal 85. Berarti 85-nya masuk atau tidak? Masuk. 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 Berarti pakai tanda? Masuk. Dengan. Pakai tanda sama dengan atau tidak? Pakai. Pakai. Kalau pakai tanda sama dengan berarti di H0 atau H1? Ya H0. Kanan. Di H0 lebih dari atau kurang dari? Lebih dari sama dengan. Lebih dari 85. 5. Gitu ya. Kemudian lawannya H1 berarti rata-ratanya kurang dari atau lebih dari? Kurang dari. Kurang dari 85. Pengujian satu arah atau dua arah? Satu. Satu arah, sisi Arah kiri. sisi kiri. Kiri. Gitu, ya. Kemudian berikutnya. Coba Ibu mau tanya sama siapa ya? Iqbal? Muhammad Iqbal? Ya, Bu. Ya. Sebuah minuman kaleng bertuliskan 250. Namun Rudi tidak percaya dan menyatakan bahwa isinya kayaknya nggak 250 deh. Ya. Berarti itu pengujian sisi kanan, sisi kiri atau dua arah? Dua arah kayaknya, Bu. Dua arah ya. Dua. Berarti mu sama dengan 250. Berarti H1-nya? H1-nya apa namanya sama dengan itu. Apa sih namanya? Apa? Kebalikan dari Yang itu. sama dengan berarti? Yang kebalikan dari 0. Berarti? Apa sih itu? Tidak sama dengan ya? Tidak sama dengan. Iya. Tidak sama dengan 250. Gitu ya. Berarti ini pengujian, tadi pengujian apa? Dua arah. Dua arah. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang belum jelas? Bisa dimengerti? Bisa? Lanjut? Lanjut, Bu. Lanjut, ya. Nah, kesalahan pada pengujian, ya, kadang-kadang kita salah mengambil pengujian ini, mengambil keputusannya, sehingga salah pengambilan keputusan. Yang pertama, kesalahan jenis pertama akibat salah menolak H0. Jadi harusnya H0-nya benar, H0-nya diterima, tapi ditolak. Atau kebalikannya, kesalahan jenis kedua adalah kesalahan menerima H0 yang salah. Harusnya H0 ditolak, jadi diterima. Ya, jadi ada dua jenis kesalahan. Yang pertama, kalau dia hipotesisnya benar tapi ditolak. Yang kedua, hipotesisnya salah tapi diterima, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana cara menguji
prosedurnya ya, prosedur pengujian hipotesis. Yang pertama perumusan hipotesa ya, yang sudah tadi kita lakukan. Jika H1 menyatakan bahwa harga parameter tidak sama dengan, ya tadi ya, ini disebut pengujian dua arah. Ya. Berarti H0-nya, kalau H1-nya tidak sama dengan, H0-nya berarti Sama dengan. Ya. Pengujian disebut uji dua pihak atau dua arah. Didapatkan daerah kritis pada masing-masing pada ujung-ujung distribusinya, ya masing-masing setengah alfa. Kemudian yang kedua, jika H1 menyatakan bahwa harga parameter di atas dari tadi patokannya H1. Kalau lebih dari, ya lebih dari berarti dia uji sisi kanan. Kemudian jika harga parameternya kurang dari, maka dia disebut uji pihak kiri. Yang kedua, tadi setelah kita merumuskan hipotesis, ya, yang tadi sudah kita lakukan, yang kedua adalah menentukan taraf signifikansi atau taraf nyata. Dilambangkan dengan alfa. Jadi misalnya ada kata-kata dengan tingkat kepercayaan 99%. Berarti alfanya errornya berarti berapa? Kalau kepercayaannya 99%? 1%. Kalau tingkat kepercayaannya 95 berarti alfanya 5%. Kalau tingkat kepercayaannya 10% berarti 90% berarti errornya 10%. Karena tidak ada yang kepercayaannya misalnya tidak ada errornya sama sekali 100% gitu ya. Pasti ada errornya ya, apakah itu dari human error ya, apakah dari metode dan lain sebagainya. Yang kedua, menentukan kriteria pengujian. Ya, jadi nanti kita setelah kita tadi kriterianya uji pihak kanan, pihak kiri atau dua arah, nanti kita tentukan letaknya di mana. Ya. Yang keempat, menentukan uji statistik. Nah, nanti ini pakai uji F, uji T, uji Z, dan uji C². Jadi di statistik lanjut ini kita akan membandingkan nilai uji statistik ya. Kita sudah belajar ya uji Z, uji distribusi normal sudah ya? Sudah, Bu. Sudah, uji T, uji F sudah ya di statistik dasar dan uji C². Jadi gini, misalnya ya nilai tabelnya 1,5. Ya, nilai tabelnya 1,5. Ini adalah nilai batas kritisnya di sini. Kita tulis 1,5. Nah, ternyata nilai perhitungannya dengan uji-uji yang tadi, uji TF dan lain sebagainya, itu 1,6. Berarti letaknya di sebelah kiri atau sebelah kanan? Ini nilai ininya ya, nilai titiknya ya, itu didapat dari membaca tabel misalnya 1,5. Nah, dari perhitungan uji statistik ternyata dapatnya 1,6. Berarti dia letaknya di kanan atau di kiri? Kiri. Ini 1,5 di sini, 1,6 letaknya di kanan atau di kiri? Kiri. Yang biru atau yang putih? Putih. Nilai tabelnya 1,5, nilai uji statistiknya 1,6. Itu daerah biru atau daerah putih? Daerah putih, Bu. Benar, daerah putih. Yang lain? Setuju. Setuju? Kalau nilai ini nih, nilai titiknya 1,5. Nilai ujinya 1,6. 1,6 itu letaknya di sebelah kanan atau sebelah kiri? Kanan, Bu. Kanan. Berarti yang putih atau yang biru?
Biru. Yang biru. Nah, kalau dia letaknya di yang biru, berarti di sini sudah ada tandanya. Yang biru itu adalah daerah penerimaan H1. Kalau yang putih daerah penerimaan H0, maka yang biru adalah daerah penerimaan H1. Berarti apa, Bu? Kesimpulannya misalnya ya, di kasus-kasus yang lain, berarti kan tadi dia ada di biru. Itu biru berarti adalah daerah penerimaan H1. Berarti H1 itu apa? Nah, misalnya ini. Oh, ternyata setelah diuji H1. Berarti nilainya kurang dari 85 misalnya ya, kalau kita pakai kasus yang ini. Nah, kalau misalnya ternyata dihitung dia H1, berarti pernyataan kepala sekolah bahwa nilai UAN siswanya minimal 85 adalah tidak benar. Gitu. Ya, coba lagi. Misalnya nilai nilai tabelnya di sini. Nilai tabelnya misalnya 1,7 minus ya. Kalau di kiri 1,7-nya di tabel tidak minus, tapi di sini misalnya 1,7. Karena sebelah kiri kita kasih minus. Kemudian ternyata hasil perhitungannya dia 0,5. 0,5 itu berarti di daerah biru atau di daerah putih? Biru. Biru. 0,5. Ini daerah ini tadi minus ya. Minus. Kemudian kita dapatnya ternyata dari perhitungan pakai uji 0,5. Berarti dia daerah biru atau daerah putih? Putih. Daerah putih. Nah, Putih. kalau daerah putih berarti dia daerah penerimaan H0. Misalnya kita pakai kasus yang ini, ya, berarti penerimaan H0, ya berarti kan ini penerimaan H0 yang diterima berarti proporsinya kurang dari 30%. Kalau kita pakai kasus yang ini, ya ini acak aja ya. Proporsinya kurang dari 30%. Berarti pernyataan dokter paru-paru itu benar atau tidak? Kalau dia menyatakan yang terkena kanker paru-paru akibat merokok lebih dari 30%. Benar atau tidak? Kalau tadi hasilnya H0. Benar, Bu, benar. 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 Kan tadi hasilnya H0. H0-nya itu kurang dari sama dengan 30. Tapi kalau menurut dokter paru-paru lebih dari 30. Oh, Berarti benar atau tidak? Betul. Berarti pernyataan dokter paru-parunya benar atau tidak? Salah. Salah atau tidak benar, ya. Jadi gitu, cara mengujinya. Ini ada pernyataan orang kan sah-sah aja ya, mau bilang misalnya kandungan nikotin dalam rokok 0,00 sekian persen misalnya. Itu klaim mereka, tapi kan perlu diuji, ya perlu diuji. Gimana ujinya? Diambil, apakah semua rokok di pabrik tersebut diperiksa? Kan enggak. Kemudian diambil sampel. Setelah diambil sampel, diuji di laboratorium. Nah, hasilnya sekian. Nah, ini pakai H0 H1 tadi. Ya, benar nggak pernyataan pabrik itu bahwa kandungan nikotin di rokok hanya 0,0 sekian persen gitu. Ya, jadi dimanapun ini uji hipotesis ini sangat digunakan. Untuk lebih jelasnya, untuk uji T, uji F ya, kita akan menghitung rata-rata dan lain sebagainya, itu nanti di pertemuan berikutnya. Jadi tadi ya, yang kelima membuat kesimpulan apakah termasuk penerimaan atau penolakan H0. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan?
Bisa dimengerti? Cukup? Bisa, Cukup Bu. mengerti? Nanti Ibu akan share tugasnya di grup ya. Oke, Iya, Bu. Ya, Bu. kita absen dulu ya. Sudah absen belum? Belum. Belum. Belum, Bu. Oh, Willy, Niku, Juli? Nggak ada. Muhammad Ihsan? Ade Fikri? Hadir, Bu. Muhammad Zabilah? Ada Bu, hadir. Ananda Habibillah? Etena Hardika? Iqbal Al-Sifa? Muhammad Arfi Pratama? Hali Safina? Hadir, Bu. Nabila Rizkina? Hadir, Bu. Refki Aditya? Ada Refki? Muhammad Faris Praramadya? Chandra Maulana Iqbal? Hadir Bu. Edwin Sah Agustomo? Ahmad Yusriski Dinatullah? Hadir, Bu. Novan Ramadan? Hadir. Hadir, Bu. Ridwan Maulana Ma'ruf? Muhammad Fajar Sidik? Wina Wulandari? Hadir, Bu. Hoimarotul Hoiriyah? Ada tadi ya? Fikri Andriansah? Fikri ada? Imam Lutfi Ibu saya Fajar. Imam Lutfi Perdana? Ada tadi ya? Amelia? Oke, hadir, Bu. Siapa? Lutfi. Muhammad Arfi. Muhammad Arfi. Jaringannya hilang, Bu. Iya. Makasih, Bu. Ibu saya hadir, Bu. Fajar, Bu. Fajar ya. Fikri Andriansah? Amelia Elvani? Hadir, Bu. Raihan Fajar? Hadir Bu, hadir. Ikhlas Irodat? Krisnia Natalia? Indra Carlos Siagian? Hadir, Bu. Hadir. Habib Ibrahim? Hadir, Bu. Robi Firlana? Hadir Bu. Niki Muhammad Iqbal? Hadir, Bu. Saya, Bu. Muhammad Ferdi Yuda? Hadir, Bu. Fajri Raimono?
Hadir Bu. Dea Hildayani. Dea, ada Dea? Muhammad Iqbal. Oke, Muhammad Iqbal. Hadir Bu. M. Hadir. Kurniawan. M. Kurniawan Ade Satria. Hadir, Bu. Ada. Hadir. Ada, Bu. Oke. Baik, cukup sekian ya. Ibu Desti belum, Bu? Desti belum? Belum. Bu, nama saya kelewat ya, Bu. Coba Ibu cek lagi. Ananda Habibila hadir. Muhammad Ihsan ada nggak? Willy? Hadir, Bu. Muhammad Ihsan ada? Willy? Nggak ada. Ananda? Etena? Ananda hadir, Bu. Ananda Katanya hadir? ada, Bu. Siapa? Katanya. Iqbal? Iqbal nggak ada ya. Arfi ada tadi ya. Refki? Ananda Habibila, Bu. Ananda Habibila, ya. Hadir. Siapa lagi? Refki, Faris? Sudah semua yang lain? Baik, kalau sudah semua, Ibu tutup kelasnya ya. Nanti tugasnya ada di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Makasih, Bu. Terima kasih Bu. Ibu.